Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Saya Putri Meyangsari dengan nomor induk mahasiswa 180290042 yang merupakan mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini Mayang akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPTD-LDV dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, bagaimana videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Oke, pada video kali ini kita nantinya akan melihat tentang KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran terkait. Kemudian ada penyelesaian SPTD-LDV dengan cara konsep terintegrasi GeoGebra. Kemudian penyelesaian SPTD-LDV dengan GeoGebra atau dengan cara cepat. Kemudian akan ada nantinya latihan soal. Nah, langsung saja. Apa saja KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran terkaitnya? Nah, dikutip dari lampiran 16 Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti yang terkait adalah ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran terkait yaitu di sini ada KD 3.2 yang mana menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk KD 4.2-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Untuk indikator tentang materi ini yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyajikan dan menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier menggunakan aplikasi GeoGebra 5. Nah, oke, langsung saja kita masuk kepada penyelesaian SPTD-LDV dengan cara konsep terintegrasi GeoGebra. Nah, kita misalkan dengan soal berikut ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut, yang mana sistem pertidaksamaannya yaitu negatif X tambah 2Y lebih atau sama dengan 2, 4X tambah 3Y kurang atau sama dengan 12 dengan X lebih atau sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama, kita harus mencari koordinat titik potong dari masing-masing persamaan garis tersebut. Nah, untuk persamaan garis 1 yaitu negatif X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, kita misalkan dengan X sama dengan 0. Nah, maka apa yang terjadi? Negatif X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, X-nya kita ganti dengan 0, maka 2Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0, maka yang terjadi adalah negatif X tambah 2Y sama dengan 2, negatif X sama dengan 2, dan X sama dengan negatif 2. Jadi, koordinat titik potongnya adalah 0,1 dan negatif 2,0. Kemudian untuk persamaan garis yang kedua yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kita misalkan lagi X-nya sama dengan 0, maka yang terjadi adalah 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kita masukkan nilai X sama dengan 0, berarti 3Y sama dengan 12 dan Y sama dengan 4. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0, maka yang terjadi adalah 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kita masukkan nilai Y ke dalam persamaan ini, berarti 4X sama dengan 12, maka didapatkan
X sama dengan 3. Maka koordinat titik potongnya adalah 0,4 dan 3,0. Kemudian untuk persamaan garis yang ketiga, yaitu X sama dengan 0. Berarti itu artinya garisnya berhimpit dengan sumbu Y. Selanjutnya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita bisa masuk ke aplikasi GeoGebra. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi GeoGebra. Pada aplikasi GeoGebra ini, kita bisa mengatur tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti kita bisa mengatur bahasanya, ukuran font, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur untuk warna garisnya. Di sini mungkin kita gunakan hitam saja lah, dengan format tebal agar lebih jelas. Nah, kemudian kita akan memasukkan titik potong yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, jadi untuk persamaan garis yang pertama, kita mendapatkan titik potongnya yaitu 0,1. Nah, kita bisa buat titik 0,1, berarti titiknya berada di sini. Oke. Jadi kita misalkan ini dengan titik A. Selanjutnya kita akan memasukkan titik negatif 2,0. Berarti negatif 2,0 dia berada di sini. Kemudian kedua titik ini akan kita gabungkan sehingga membentuk garis. Nah, di sini sudah tersedia. Nah, maka kita tinggal klik titik A dengan menghubungkannya ke titik B. Nah, ini merupakan garis dari persamaan yang pertama. Kemudian kita juga akan memasukkan titik potong dari persamaan yang kedua. Itu kita bisa mengklik ini lagi. Titik potongnya adalah 0,4. 0,4 berarti titiknya berada di sini. Kemudian titik potongnya adalah 3,0. Berarti titiknya berada di sini. Nah, kemudian titik ini akan kita hubungkan lagi sehingga membentuk garis seperti garis yang pertama. Tinggal kita klik pada titik C dan kita hubungkan ke titik D. Nah, ini merupakan garis dari persamaan yang kedua atau persamaan garis yang kedua. Kemudian kita bisa menggambar persamaan garis yang ketiga, yaitu dengan X sama dengan 0, yang artinya tadi garisnya berhimpit dengan sumbu Y. Berarti X sama dengan 0. Kemudian kita hubungkan lagi agar dia membentuk garis. Nah, agar lebih jelas kita bisa mengatur warna dari masing-masing garis persamaan tersebut atau persamaan garis tersebut. Mungkin bisa kita gunakan warna merah. Nah, jadi ini merupakan garis atau persamaan garis yang kedua. Dan untuk persamaan garis yang ketiga, mungkin bisa kita beri warna lagi agar terlihat berbeda. Nah, di sini Mayang akan menggunakan warna hijau. Nah, jadi sudah terlihat berbeda. Nah, kemudian yang mana itu daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini? Tentu sangat
membuat kita bingung, bukan? Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengujian terhadap garis-garis yang ada pada persamaan tadi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengujian garis yang pertama. Kita coba dengan titik yang lain, misalnya 1,5. Nah, kita masukkan nilai 1,5, maka akan terbukti bahwa 9 lebih dari 2. Nah, pernyataan ini benar. Nah, untuk pernyataan benar dengan mengabaikan tanda sama dengan. Nah, yang dianggap hanya tanda lebih saja. Nah, untuk pengujian untuk pengujian garis yang kedua, kita menggunakan titik ujinya yaitu titik 0,0. Kita masukkan nilainya. Maka untuk pernyataan ini adalah benar bahwa 0 kurang dari 2. Selanjutnya untuk pengujian garis yang ketiga, kita menggunakan titik ujinya untuk X sama dengan 5. Nah, pernyataan ini juga benar jika kita masukkan nilai X-nya sama dengan 5, berarti 5 memang lebih dari 0. Nah, pernyataan ini benar. Setelah kita mengetahui atau setelah kita menguji titik ini, kita kembali lagi ke dalam aplikasi GeoGebra. Pengujian garis tadi atau pengujian titik tadi, untuk daerah yang ada pada titik 1,5, daerah penyelesaiannya yaitu berada di atas garis yang pertama. Nah, jadi ini merupakan garis yang pertama. Untuk daerah penyelesaiannya berada di atas garis ini. Jadi daerah penyelesaiannya berada di sekitar sini. Kemudian untuk pengujian garis yang kedua, dengan 0 kurang dari 12, yang artinya daerah penyelesaiannya berada di bawah garis yang kedua. Mana garis yang kedua? Nah, ini merupakan garis yang kedua. Artinya untuk daerah penyelesaiannya berada di sini. Kemudian untuk pengujian garis yang ketiga, dengan titik uji X sama dengan 5, daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis yang ketiga. Nah, berarti ini merupakan garis yang ketiga. Untuk daerah penyelesaiannya berada di kanan atau sebelah kanan garis yang ketiga, berarti daerah penyelesaiannya di sini. Nah, secara otomatis dapat kita gambarkan seperti gambar yang Mayan tampilkan berikut ini. Nah, kita ambil poligon, kita klik titik A, hubungkan ke sini, kemudian kita hubungkan ke titik C, kembali lagi ke titik A. Nah, jadi inilah merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, agar lebih jelas, kita beri warna yang lumayan terang. Nah, jadi ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya, kita bisa menentukan atau mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dengan langsung menggunakan aplikasi GeoGebra atau secara singkat. Nah, langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian kita bisa memasukkan pertidaksamaan yang kita akan cari daerah penyelesaiannya tadi ke dalam aplikasi ini. Nah, pertidaksamaan yang pertama yaitu negatif X tambah 2Y lebih atau sama dengan 2. Kemudian kita enter. Nah, jadi yang berwarna biru ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan pertidaksamaan yang kedua yaitu 4X tambah 3Y kurang atau sama dengan 12. Kita enter. Nah, jadi ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Itu berada di bawah garis persamaan yang kedua. Kemudian kita masukkan pertidaksamaan yang ketiga yaitu X
lebih atau sama dengan 0. Kemudian kita enter. Nah, untuk tanda lebih, maka daerah penyelesaiannya yaitu berada di atas garis tersebut atau berada di sebelah kanan jika dia berpas-pasan dengan sumbu Y. Nah, untuk garis yang kedua, berarti daerah penyelesaiannya di bawah garis yang kedua, di atas garis yang pertama, dan di sebelah kanan garis yang ketiga. Jadi, untuk daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini merupakan irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan atau terdiri dari 3 pertidaksamaan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam latihan. Nah, untuk latihan soal, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut, yang mana pertidaksamaannya yaitu 3x tambah y kurang atau sama dengan 6. Kemudian 4x tambah 7y kurang atau sama dengan 28 dengan x lebih atau sama dengan 0 dan y lebih atau sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi GeoGebra dengan memasukkan keempat pertidaksamaan ini. Nah, kita ambil yang baru saja. Nah, kita masukkan pertidaksamaan yang tadi, yaitu 3x tambah y kurang atau sama dengan 6. Kita enter. Nah, berarti itu yang diarsir merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu 4x tambah 7y kurang atau sama dengan 28. Nah, jadi untuk daerah penyelesaian dari gambar ini merupakan gambar atau daerah yang diarsir berwarna biru tua. Kemudian kita masukkan pertidaksamaan yang ketiga yaitu x lebih atau sama dengan 0. Kita enter. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga yaitu y lebih atau sama dengan 0. Jadi, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah irisan dari keempat pertidaksamaan tersebut. Atau pada gambar bisa teman-teman lihat, yaitu warna yang diarsir dengan warna yang paling pekat. Jadi itulah penjelasan singkat dari Mayang tentang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk materi ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama memasukkan nilai masing-masing pertidaksamaan. Kemudian menentukan daerah penyelesaian masing-masing grafik pertidaksamaan. Dan yang terakhir yaitu daerah penyelesaian SPTD-LDV adalah irisan dari semua daerah penyelesaian grafik yang terbentuk. Nah, oke, sekianlah penyampaian materi dari Mayang. Terlebih dan terkurang Mayang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.